Salam, salam damai dan kebaikan bagimu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang saya kasihi. Salam jumpa dalam Renung Sabda Saban Hari edisi Minggu 28 Maret 2021 di hari Minggu Palma ini. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan itu diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai dengan 10. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghambarkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki perayaan Pekan Suci, saat dimana kita mengenangkan peristiwa perjamuan malam terakhir yang kita rayakan pada hari Kamis Putih, saat dimana kita merayakan peristiwa wafat dan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada Jumat Agung, dan saat dimana kita merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada malam Paskah dan hari raya Paskah nanti. Kita awali Pekan Suci ini, saudara dan saudari, dengan beriring bersama dengan Yesus memasuki kota Yerusalem, kota penuh damai. Di mana Yesus memasuki kota Yerusalem itu disambut oleh penduduk Yerusalem dengan sorakan penuh sukacita, "Hosana Putra Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana baginya di tempat yang maha tinggi." Saudara dan saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan beberapa hal dari peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem yang kita rayakan pada hari Minggu Palma ini. Yang pertama adalah saat dimana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda. Kita tahu kalau bicara mengenai hal ini, semua orang Kristen pasti mengetahui dengan baik alasan kenapa Yesus memilih menunggang seekor keledai dan bukan kuda memasuki kota Yerusalem itu. Yesus bukan menunggang seekor kuda yang adalah lambang keperkasaan dan kekuatan, yang adalah lambang perang untuk melawan penjajah. Yesus memasuki kota Yerusalem tidak untuk melawan penjajah Romawi yang menindas rakyat atau bangsa Yahudi sendiri. Yesus juga bukan seperti seorang raja yang mengendarai seekor kuda dengan penuh keperkasaan. Yesus memilih memasuki kota Yerusalem
dengan menunggang seekor keledai. Kita tahu arti keledai, binatang yang sangat bodoh, tetapi simbol dari kelemah lembutan dan kerendahan hati, juga simbol dari kedamaian. Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Maksudnya dia memasuki kota itu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kelemah lembutan, membawa damai bagi seluruh penduduk Yerusalem. Dia datang, saudara dan saudari, dengan penuh kerendahan hati, menyediakan dirinya untuk menanggung beban penderitaan karena dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, untuk membebaskan manusia dari dosa dan kesalahan. Maka hal pertama ini menjadi refleksi bagi kita, saudara dan saudari. Dengan menunggang seekor keledai, tanda kelemah lembutan dan kerendahan hati, tanda damai. Maka bagi kita sekalian yang mengaku diri sebagai pengikutnya, hendaknya kita kenakan dalam diri kita kelemah lembutan, kasih, kerendahan hati, dan damai. Tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri, saudara dan saudari. Karena kerap kali yang terjadi, kita begitu sombong dengan apa yang menjadi keberhasilan kita. Kesombongan menutup mata hati kita untuk melihat kebesaran kasih Allah yang bekerja dalam diri kita, yang bekerja dalam diri orang lain. Dan kesombongan juga menutup mata hati kita untuk menyadari siapakah diri kita, menyadari pula kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka mari hal pertama, kita hendaknya mengenakan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan damai dalam diri kita. Hal yang kedua, sorakan penuh kegembiraan. Hosana putra Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Teriakan atau sorakan ini bukan hal yang sepele, karena orang-orang Yahudi telah mengetahuinya terlebih dahulu, sebagaimana dinubuatkan dalam nubuat Sakaria bab 9 ayat 9. Saya bacakan untuk saudara dan saudari yang terkasih. Dikatakan dalam kitab Sakaria, saudara dan saudari, bab 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nubuat ini diketahui dengan baik oleh mereka. Di balik itu ada impian yang mendalam, di mana mereka menyambut Yesus sama seperti menyambut seorang raja politis, di mana juga terjadi ada pengharapan yang luar biasa bahwa Yesus akan membebaskan mereka, membantu mereka melawan penjajah yang sedang menindas mereka. Tetapi tidak, saudara dan saudari. Yesus datang bukan sebagai seorang raja politis sebagaimana mereka harapkan. Yesus datang, saudara dan saudari, dengan penuh kerendahan hati sebagaimana tadi saya katakan sebelumnya. Tetapi menarik teriakan Hosana putra Daud. Terberkatilah dia di tempat yang maha tinggi itu. Lalu kemudian berbalik menjadi salibkan dia. Sebuah narasi penderitaan. Sebagaimana kita ketahui bersama terjadi kemudian pada hari Jumat Agung. Yesus disiksa, ditangkap, disiksa, sampai kemudian wafat di kayu salib. Perilaku orang-orang Yerusalem menggambarkan dengan jelas perilaku kita sebagai orang beriman. Di satu sisi kita dengan mudah dan gampang memuji dan memuliakan Tuhan dengan doa, dengan kata-kata. Tetapi pada saat yang sama kita juga ikut menghujat Yesus. Kita juga ikut menyiksa Yesus dengan seluruh dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hari ini kita bisa mengatakan saya mengimani Tuhan, saya puji dan muliakan Tuhan. Tidak hanya dalam doa, tidak hanya dengan puji-pujian, tetapi akhirnya kemudian kita menghujat Tuhan Yesus dengan segala dosa dan kesalahan. Maka gambaran penduduk Yerusalem yang dengan bersorak-sorai menyambut Yesus juga adalah gambaran perilaku kita. Maka mari kita refleksi. Poin yang kedua adalah kita gampang memuji dan memuliakan Tuhan dalam doa. Kita mengakuinya di bibir saja. Tetapi lalu kemudian pada saat yang sama kita menghujat Dia dengan perilaku yang penuh dosa dan kesalahan. Yang ketiga, saudara dan saudari, Yesus memasuki gerbang kota Yerusalem. Bukalah pintumu, hai gapura-gapura, dikatakan dalam Mazmur. Bagi saya ini juga arti simbolik untuk kita renungkan. Bukalah pintu gerbangmu. Bagi kita juga berarti bukalah hati dan dirimu untuk mengalami kasih karunia Allah.
Bukalah pintu hati dan dirimu untuk menyadari siapakah dirimu di hadapan Tuhan itu. Untuk membaharui diri dari laku tapo yang tidak benar, yang hanya menghujat dan memberatkan salib dan beban Yesus sendiri. Perbaiki hidup, ini masa tobat. Perbaiki hidup, tata hidup kita, sehingga kita sungguh hidup dan benar di hadapan Tuhan. Sorakan Hosana Putra Daud, lalu kemudian bisa kita maknai secara religius. Hosana dalam bahasa religius artinya, ya Tuhan, kami meminta pertolongan. Dengan demikian kita membuka hati dan diri untuk meminta pertolongan Tuhan yang masuk ke dalam diri kita, supaya membantu kita memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Mari saudara dan saudari, semoga makna perayaan Minggu Palma ini menggerakkan kita untuk membaharui diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.